Anda kembali dalam Prime Time Talk. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan melihat apa saja yang telah dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Moratorium perizinan kapal 30 gross ton. Ini adalah start cepat Kabinet Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian membebaskan penghutan kapal di bawah 10 gross ton, melarang praktik transshipment, menghidupkan industri cold storage. Menaikkan tarif lisensi kapal, mengubah jam kerja menjadi jam 7 hingga pukul 15.30, berjanji mundur bila birokrasi lambat. Sementara ini adalah yang kemudian telah dikerjakan atau dilakukan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri. Inspeksi mendadak di penampungan TKI, koordinasi dengan Polri untuk pengamanan TKI, mengaudit sistem pengiriman TKI. Oke, itu adalah beberapa kegiatan yang sudah sempat dilakukan sejumlah menteri. Artinya sebenarnya mereka bisa bergerak cepat begitu, tapi ada juga yang mengatakan bahwa Menteri Jokowi butuh adaptasi, Mas Syafiq. Ya, kalau dia bilang bahwa melarang ini, memerintahkan ini dan sebagainya, itu kan bahasa kebijakan. Kita tidak pernah berpikir bahwa setelah menteri berkata seperti itu, apa yang dilakukan oleh birokrat di bawahnya, yang dilakukan oleh dirjen dan direktur terutama. Nah, kita tidak pernah memberikan pengertian kepada masyarakat secara umum bahwa kerja birokrasi itu tidak semudah ucapan seorang menteri. Gitu. Itu butuh butuh pengecekan yang terus-menerus. Misalnya hari ini dia bilang bahwa ini seperti ini, kemudian dia tanya kepada dirjennya 15 hari kemudian gimana yang saya katakan itu, policy yang sudah saya putuskan itu sudah dilaksanakan atau itu harusnya seperti itu. Harus ditanyakan secara terus-menerus. Jadi karena itu saya katakan bahwa memang kalau ada perubahan institutional change, ya, nomenklatur kementerian dan sebagainya itu tidak hanya perubahan kelembagaan, tapi itu juga akan diikuti oleh perubahan orang yang bekerja di situ, dan itu butuh waktu saya kira, dan kita harus realistik. Menteri-menteri Pak Jokowi itu harus menjelaskan kepada publik bahwa kita butuh waktu, kita memang ingin bergerak cepat, dan ini target kami seperti ini, tapi kita juga harus bekerja secara prudence. Tadi aspek hukumnya diperhatikan, aspek politiknya diperhatikan untuk menciptakan sebuah keadaan di mana hasil pekerjaan mereka nanti tidak menjadi pertanyaan. Gitu. Itu saya kira, menurut saya seperti itu. Pak Jayadi, itu tadi kan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Menteri kepada dirjen-dirjen atau bawahannya begitu. Tapi tadi Anda sempat singgung 3 kartu sakti Jokowi yang itu sudah direalisasikan. Menurut Anda mereka berarti beberapa kementerian bisa bekerja cepatkah atau beradaptasi? Betul. Kan kalau mengukur itu kan kita bisa lihat dari outputnya, dalam hal ini bentuk kebijakannya apa. Kemudian kita juga bisa melihat dari sisi prosesnya gitu. Nah tadi kalau dari sisi output kan keputusan untuk membuat kebijakan tertentu itu kan harus diikuti oleh implementasi dan evaluasi. Nah itu yang belum tentu cepat, itu yang kata Mas Syafiq tadi ya. Kemudian dari sisi proses juga harus diperhatikan apakah dia sudah mengikuti prosedur-prosedur yang dipersyaratkan agar sebuah kebijakan publik ya ini itu bisa punya dampak publik kepada masyarakat secara tepat gitu, secara benar. Itu yang jadi persoalan. Nah, tapi saya setuju untuk mengatakan bahwa memang mereka harus bekerja cepat. Jangan terlalu berlindung di balik kata perlu waktu. Selama ini kata perlu waktu itu dijadikan pelindung untuk tidak bekerja dengan cepat. Jadi sekarang harus di shock terapi. Iya. Ini kedua kalinya saya potong obrolannya, kita lanjutkan di segmen berikutnya, Pak Jayadi, dan bersama kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama.